Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 254 267 330 50. Saya mengajar di MTS Nurul Ilmi, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Februari, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan menggunakan model pembelajaran PBL di kelas 8. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah dengan tema Kubaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Adapun subtemanya adalah mat sila. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik ya semuanya. Kabarnya hari ini baik. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Ustadz akan pastikan dulu bangkunya diluruskan, dilihat. Mungkin ada sampah-sampahnya di bawahnya. Silakan dibersihkan. Baik, alhamdulillah semuanya sudah rapi. Baik, selanjutnya mungkin kita akan awali dengan pembacaan doa ya. Silakan ketuanya untuk memimpin doa di depan. Silakan. Ayo. Bismillah. Halo teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan balik lagi. Baik, selanjutnya seperti biasa Ustadz izin duduk ya untuk pengabsen dulu hari ini. Hari ini ada yang nggak masuk? Zaki, Aska, sakit ya? Sakit apa Aska? Demam. Mulai kapan? Hari Kamis. Siapa lagi yang nggak hadir hari ini? Oh, Zaid ya. Ya, Zaid kemarin izin ya, dia sakit. Ya, baik. Kita doakan ya, semoga yang sakit, yang sekarang lagi dirawat, semoga diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah ya, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, khususnya buat teman-teman kita dan juga keluarga kita mungkin yang ada di rumah ya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi setelah kemarin kita libur semester ya. Di awal semester 2 ini insyaallah kita akan lanjut materi kita, yaitu di bab keempat ya. Bab tentang apa? Tentang pembelajaran apa? Judulnya bab keempat ya. Membaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Bayangkan ketika kita belajar tanpa membaca Al-Quran, tanpa menggunakan ilmu tajwid, bagaimana? Apa yang terjadi? Ketika kita belajar membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, apa yang terjadi? Ya, bacanya akan salah. Ketika kita membaca Al-Quran dengan salah, otomatis maknanya juga akan salah. Ketika maknanya salah, berarti kita berdosa. Jadi penting atau penting belajar ilmu tajwid? Penting ya, sangat penting sekali ya. Belajar ilmu tajwid itu sangat penting. Hukumnya bahkan
Apa hukumnya? Fardu kifayah di sini. Ketika kita sudah belajar, ya, kita sudah mampu, ya, kita wajib mempraktekannya di dalam membaca Al-Qur'an. Bahkan hukumnya membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid itu wajib. Makanya hari ini insya Allah kita akan belajar, ya, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar berdasarkan ilmu tajwid. Kebetulan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang mad silah. Ya, apa itu mad silah? Nanti kita akan jelaskan. Ya, terima kasih. Silahkan selanjutnya kita akan ke materi nanti ya. Oke, tapi sebelum kita ke materi, Ustadz akan coba ice breaking biar semangat ya. Semangat ya? Semangat lah. Tetap semangat, meskipun siang-siang kita belajarnya harus tetap semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulangi, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Kita akan masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang mad silah ya. Di semester 2 ini kita akan belajar tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun sub temanya adalah yang pertama yaitu mad silah. Baik, sebelum kita mulai mad silah, Ustadz pengen kalian coba baca dulu ayat berikut ini. Baca bareng-bareng ya. Oke, silakan baca bareng-bareng. Mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada ayat kursi yang mungkin kalian semuanya sudah hafal ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ada sama-sama yang bacaan ha atau huruf ha dhamir, ha bulat ya di sini ya. Ada ha bulat di sini kelihatan ya. Tapi cara membacanya berbeda. Ada yang dibaca panjang dan juga ada yang dibaca pendek ya. Ada yang tahu kenapa dibaca seperti itu? Dibaca panjang seperti pendek? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. La ta'khudhu sinatu wa la naum, sama man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Sama-sama hu tapi dibaca panjang. Beda. Kenapa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa tahu? Baik, hari ini Ustadz akan jelaskan kenapa bisa seperti itu. Oke, baik. Insya Allah kita akan lanjut ke materi ya. Silakan diperhatikan dan disimak ya. Di sini ada beberapa pentingnya kita belajar ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Karena kenapa? Nanti salah satunya keutamaannya diantaranya itu ketika nanti kita di syafaat, kita akan mendapat di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat oleh siapa? Al-Quran. Yang kedua, pahala yang berlipat ganda. Ya. Yang ketiga, ketenangan hati dan jiwa. Ketika kita membaca dengan baik dan benar, hati kita akan tenang. Tapi kalau salah, sebaliknya. Jadi mungkin kita nggak tenang. Kenapa? Salah membaca kita. Takut salah, takut dosa. Oke, yang kedua adalah pengertian dan fungsi ilmu tajwid itu sendiri. Ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mengatur cara pelafalan huruf Al-Quran secara tepat sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Yang ketiga, dalil kewajiban bertajwid. Ini tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran wajib hukumnya menggunakan ilmu tajwid. Di antara dalilnya di Al-Quran yaitu di surat apa? Al-Muzammil ayat 4. Tahu bunyinya?
Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik dan benar. Adapun dampak membaca tanpa menggunakan ilmu tajwid. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tanpa ilmu tajwid itu apa yang dijelaskan? Mengurangi keindahan bacaan. Ya, harusnya bagus. Ketika kita salah, jadinya nggak enak didengar. Ketika panjang dipendekin, yang pendek malah dipanjangin. Ketika jelas didengungin, bahkan ketika dengun malah dijelasin. Itu menjadi keindahan bacaannya berkurang. Bahkan bisa menjadi mengubah makna. Ketika ayatnya salah, berarti maknanya juga salah. Hati-hati ya, perhatikan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, lihat di PowerPoint. Kita akan hari ini akan belajar tentang hukum mat, yaitu mat silah. Sebelum bahas mat silah, kita harus pahami dulu tuh, mat itu apa? Ya, sebelum kita lanjut ke mat silah. Mat berasal dari kata madda yamuddu maddan. Artinya apa? Memanjangkan. Jadi ketika ada hukum bacaan mat, pasti itu dibaca panjang, ya. Oke. Secara istilah, tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Secara istilah atau secara terminologi, dalam ilmu tajwid, mat adalah aturan memanjangkan bacaan huruf Al-Qur'an saat bertemu salah satu dari 3 huruf mat. Ada yang tahu 3 huruf mat yaitu apa saja? Alif, wawu, dan ya. Ini menjadi syarat sahnya. Ketika ada mat, dibaca mat, berarti ada 3 ini, huruf 3 ini. Yaitu alif sukun sebelumnya ada harokat fathah, wawu sukun sebelumnya didahului harokat doma, ya sukun sebelumnya didahului oleh harokat kasroh. Baik. Udah paham ya sebenarnya sampai sini ya? Ini menjadi huruf mat. Huruf mat ada berapa? 3. Apa saja? Alif, wawu, dan ya. Oke. Dan mat itu dibagi menjadi 2. Ada mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua yaitu mat far'i. Mat tabi'i sendiri adalah mat asli. Mat asli ya ini tadi ada 3 ini hurufnya. Dan mat far'i adalah mat cabang. Mat tabi'inya nanti bercabang-cabang. Ya, bercabang-cabang. Banyak, kurang lebihnya ada 13 sampai 14 jenis. Ada mat wajib, mat jaiz, mat iwad, ya, mat tamkin, mat arid disukun, mat silah, dan banyak lain. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang mat silah. Oke, mat tabi'i panjangnya berapa? 2 harokat itu berapa alif? 1. Bagus. Kalau mat far'i panjangnya mulai dari 2, 4, dan 5 dan 6 harokat. Jadi bacaan yang panjang, mat yang panjangnya 2, 4, 5, 6 itu masuk kategori menjadi mat far'i. Kalau panjangnya cuma 2 harokat itu mat tabi'i atau mat asli. Oke, sampai sini paham ya untuk pendahuluan kita hari ini? Paham insyaallah. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ustadz akan bahas atau tentang materi kita hari ini, yaitu mat silah. Perhatikan, mat silah yaitu artinya memperpanjang huruf ha dhamir. Oke, definisi mat silah. Mat silah pada ha dhamir yang terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Jadi di antara 2 huruf yang berharokat itu ada huruf ha. Pasti ada mungkin ha, hi atau hu. Ya, paham ya? Oke. Pembagian mat silah. Mat silah dibagi menjadi 2. Ada mat silah qasirah dan juga mat silah tawilah. Mat silah qasirah yaitu mat yang terjadi jika ha dhamir tidak bertemu dengan hamzah, ya, yaitu ha dhamir yang tidak bertemu dengan hamzah. Contohnya apa? Di sini sebutkan contohnya itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana yang menunjukkan hukum bacaan mat silah? Mat silah qasirah. Walam yakul lahu kufuwan. Lahu kufuwan itu bacaan apa? Mat silah qasirah. Yang kedua selanjutnya yaitu mat silah tawilah. Kita tahu tawilah artinya panjang.
Ya, jadi mat silah tawilah adalah mat yang terjadi pada hak domir ketika bertemu dengan hamzah wasol di lain kalimat. Ya, seperti contoh bihi anfusahum. Yo, ikutin. Bihi anfusahum. Kenapa dibaca panjang? Ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu kenapa? Coba angkat tangan. Bihi anfusahum kenapa dibaca panjang? Ayo, nggak apa-apa. Apa? Iya, kenapa? Apa? Alasannya apa? Karena? Oke, di lain? Oke, karena hak domir bertemu dengan hamzah wasol tuh. Bihi anfusahum. Anfusahum itu ada hamzah wasolnya. Oke. Adapun syarat-syarat mat silah, yang pertama adalah hak domir harus berada di akhir kata. Di akhir kata. Kalau di tengah kata nggak bisa, ya, nggak bisa. Yang kedua, tidak dibaca wakof. Hak domirnya tapi tidak diwakofkan. Kalau diwakofkan berarti lah, ya, walam yakul lah, kan nggak bisa. Atau bih, paham ya? Yang ketiga yaitu diapit oleh dua huruf hidup yang berharokat. Tadi syaratnya itu mat silah. Mungkin Ustadz akan jelaskan dengan bagan ya. Itu bagan mat silah. Bisa dilihat, kelihatan nggak? Oke. Tadi yang seperti yang Ustadz sampaikan, mat silah dibagi menjadi dua. Ada mat silah qasirah dan juga mat silah tawilah. Mat silah qasirah sendiri adalah mat silah yang dibaca pendek. Qasirah itu pendek. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa? Ulangi bareng-bareng. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hu-nya di sini cuma dibaca dua harokat atau satu alif. Yang kedua ada mat silah tawilah. Tawilah artinya panjang, ya. Mat silah yang dibaca panjang. Kenapa? Syaratnya tadi sudah disampaikan, karena ada hak dhamir bertemu hamzah wasol di sini, ya. Contohnya adalah di surat Yasin tadi, surat ayat kursi tadi, min ilmihi illa bima syaa. Min ilmihi, bareng-bareng 1 2 3. Min Oke, bagus ya. Min ilmihi illa bima syaa. Hi-nya dibaca panjang. Panjangnya berapa kurang lebihnya? Berapa panjangnya? 5 sampai 6 harokat. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan. Ya. Sebelum Ustaz tutup, nanti ada insya Allah setelah ini kita ada game. Ya, untuk apa ya? Ustadz pengen mengukur kemampuan kalian. Sebagaimana, apakah sudah paham tadi yang Ustadz sudah jelaskan atau belum? Tapi sebelumnya, mari kita sedikit Ustadz memberikan penjelasan pada kalian sebelum Ustadz tutup nanti. Ya, penutup aja untuk materi kita hari ini. Ya, agar bacaan kita semakin bagus, benar. Apa caranya? Kita tingkatkan terus kualitas bacaan Al-Quran kita dengan apa? Dengan sering murojaah. Apalagi? Ya, harus menjaga konsisten kita. Ketika kita hari ini murojaah, jadwalnya murojaah, ya harus murojaah. Jangan tidur atau main, ya. Itu penting sekali. Konsisten itu namanya dalam kata dalam yang mungkin bahasa agama kita yaitu istiqomah. Nah, kita perlu pahami tajwid adalah dasar penting untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memahami setiap hukum bacaan meningkatkan keindahan dan ketepatan tilawah. Jadi kita ketika praktek membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid dengan baik dan benar, maka bacaan pun akan benar, akan bagus pastinya, ya. Masalah Ustadz, suara saya jelek. Ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah dengan ketika kita sudah terbiasa tartil dan baik benar, lagu tuh bisa dipelajari. Paham ya sampai sini ya? Oke, paham. Kalau paham, Ustadz akan coba masuk ke
latihan soal. Latihan soalnya bentuknya adalah game, ya. Semuanya siap? Oke, siap. Baik. Sebelumnya berdiri. Kita ice breaking lagi. Biar semangat. Oke, berdiri. Kita ice breaking lagi ya. Ya, kita coba ice breaking ya. Oke. Tepuk semangat. Yes. Ulangi lagi. Itu ada yang belakang belum siap itu kayaknya tuh. Yes dulu atau dulu? Dulu, oke. Tepuk semangat. Yes. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, dari sana paling nomor 1 ya. Silakan maju. Pilih nomor berapa dan juga jawabannya. Maju sini. Oke, silakan. Oke, nomor berapa? Coba kita baca dulu. Lihat baca. Apa hukum bacaan kalimat berikut? Wa ma lahu. Oke, wa ma lahu bacaan apa? Coba dipilih. Ini ada waktunya ya, jadi jangan lama-lama. Ayo, Masilah qasirah. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Lanjut. Ayo, kamu. Oke, lanjut. Boleh nomor keberuntungan kalian. Oke, nomor berapa? Nomor 13, dibaca dulu. Wa ma fil ardi. Contoh adalah contoh bacaan apa? Dari apa? Bacaan apa nih? Wa ma fil ar. Wamanya. Oke, silakan duduk. Lanjut. Silakan. Oke. Nomor berapa? Nomor 11. Silakan dibaca. La ta'khudhuhu sinatu. Ini bacaan apa ini? Ini adalah contoh bacaan dari. Coba jawabannya apa? Ada mat badal, mat silah qasirah, mat tamkin. Jawabannya apa? Ya, aduh, belum beruntung. Salah. Tahu jawabannya apa? Apa jawabannya? Masilah qasirah. Silakan duduk. Oke, belum beruntung berarti. Oke, silakan nanti putar, maju. Ya, ayo cepetan. Ya, bisa ini. Madep sono biar ke itu. Oke. Ya. Oke, jangan tutupin. Oke. Ini tadi udah. Coba yang lain. Jawab dulu, jawab. Ini bacaan apa? Wa ma fil ar. Coba baca. Apa? Yeah. Oke, yang belakang, coba yang belakang gantian. Yuk. Ayo, sini. Ayo, silakan nanti spin, diputar. Ini. Nah. Oke, kita lihat. Ya, kita baca, silakan dibaca. Entar. Hukum bacaan apa berikut ini? Baca bihi anfusahum. Adalah bacaan apa? Mat. Masilah tawilah. Oke, siapa yang pengen maju lagi? Ayo, depan situ, depannya. Yuk, silakan. Ayo. Awas. Pelan-pelan. Awas. Oke. Silakan. Spin. Ayo, ini nih. Pakai ini. Nah. Oke, kita lihat. Apakah beruntung? Oke, yang bukan termasuk contoh bacaan masilah tawilah. Yang mana? Yang bukan termasuk contoh bacaan masilah tawilah. Lahu ma fil ardi ya. Lahu ma fil ardi adalah bukan bacaan masilah. Oke, coba saya Ustadz yang main. Kalian yang baca apa ya? Oke.
Ini la ta'khudhuhu sinatu wala naum adalah contoh bacaan dari mat. Oke, apakah benar masilah qasirah? Yeah. Oke, lagi. Perhatikan. Hop. Oke. Salah satu syarat bacaan mat yaitu apa? A, B, C atau D? B. Kita lihat apakah betul? Ternyata betul ya. Terakhir sekali lagi. Coba. Oke. Yang termasuk contoh bacaan mat silah tawilah yang mana? A, B, C, D. C? C atau D? Apa bacaannya D? Oke, kita lihat. C atau D? D. Walahu ajrun. Coba kita lihat. Oke. Baik, ternyata cukup paham ya materi kita hari ini. Oke, baik. Setelah kita tadi dari awal pembelajaran terus ada game tadi kita pahami ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu akan menjadi indah. Bahkan akan menjadi suatu pahala ya. Ketika kita belajar dengan tanpa ilmu tajwid itu akan menimbulkan kesalahan. Ketika kita salah membaca Al-Qur'an maka yang didapat adalah dosa. Na'udzubillah min dalik ya. Dari sini kita bisa belajar ya. Kita harus tetap rajin belajar yang namanya ilmu tajwid ya. Meskipun kitabnya kecil tapi ini sangat berharga sekali buat kita, terutama kalian yang di pesantren yang lagi menghafalkan Al-Qur'an ya. Baik, setelah itu jadi tadi kita bisa membedakan ya antara ha, hi atau hu, mana ha yang dibaca panjang, mana ha yang dibaca pendek. Oke, baik. Kesimpulannya hari ini ya. Jadi mat silah qasirah adalah mat silah yang terjadi pada ha dhamir ketika tidak bertemu dengan hamzah. Ya, ketika ada ha dhamir yang tidak bertemu dengan hamzah maka hukum bacaannya adalah mat silah apa? Qasirah. Tapi ketika ada ha dhamir ini ya, bertemu dengan hamzah wasol di lain kalimat maka dinamakan mat silah tawilah. Baik, dari mat silah tawilah, mat silah qasirah ada pertanyaan? Mafi? Enggak ada ya. Baik. Tapi sebelum saya tutup, coba Ustadz pengen memastikan kembali ya. Coba Ustadz pengen dengar tadi. Coba dibaca ayat ini 1, 2 atau ayat dari kalian ya. Ustadz pengen dengar nih bacaan yang baik atau udah benar atau belum sih bacaan kalian saat ini ya. Oke. Baik. Coba kamu coba dibaca ini ayat ini. Oke, hu-nya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Bagus. Oke, ya kamu coba dibaca ini mang zalladzi sini sampai sini. Yang kencang suaranya. Oke. Indahu illa biidnih. Ini dibaca berapa harokat? 5 sampai 6 harokat. Masya Allah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Baik, sampai sini mungkin ada yang bisa sedikit memberikan umpan balik dari mata pelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dari
pembelajaran kita hari ini? Coba bisa maju salah satu aja. Apa yang udah kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, kamu sini. Ya, kamu. Ya. Apa yang udah kamu dapatkan? Tadi kita udah belajar dari awal sampai akhir. Apa ini? Jadi mungkin kamu ada pelajaran baru, ada ilmu baru sini dekat Ustadz. Ya, sampaikan ke teman-teman. Kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Yang saya dapatkan dalam pembelajaran kali ini adalah bahwa memperindah bacaan Al-Quran itu sangatlah penting. Karena jika salah membaca Al-Quran, salah kaidahnya bisa mengubah maknanya. Ketika kita merubah maknanya, apa yang terjadi? Akan terjadi mengubah arti dan bisa menjadi dosa. Oh iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Baik, terima kasih. Itu tadi ya materi kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang berbeda ya, pastinya di hari yang sama. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan materi mat iwat ya. Sampai sini paham ya? Ya, terima kasih semuanya hari ini. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.